Haleluya. Puji namanya Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara semuanya, Bapak Ibu sekalian, saya Pendeta Yahya Rohmanu, Gembala Jemaat GPDI Citra Raya. Saya mau menyampaikan renungan firman Allah, khususnya dalam hari-hari menjelang hari Natal tahun ini. Jadi ini bisa didengarkan oleh jemaat yang saya layani, GPDI Citra Raya, maupun siapa saja yang berkenan mendengarkannya. Nah, tema Natal pada tahun 2022 yang sudah saya terima dari pimpinan wilayah 10 Surabaya, Gresik, Madura, bahkan mungkin sebagai kelanjutan dari instruksi Majelis Daerah Jawa Timur GPDI atau bahkan dari Majelis Pusat GPDI, saudara-saudara, yaitu adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat pokoknya saya baca di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua, saudara-saudara, saya baca di ayatnya yang ke-10, 11, 12, 13, 14. Demikian bunyinya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Nah, puji namanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi ayat yang saya baca ini konteksnya adalah peristiwa pada malam hari saat gembala-gembala di padang Efrata menjaga domba-dombanya. Lantas tiba-tiba seorang malaikat dari sorga datang dan menyampaikan berita sebagaimana yang sudah saya bacakan tadi. Saudara-saudara, kesukaan besar untuk seluruh bangsa sebagaimana yang diucapkan oleh malaikat tadi bisa diartikan seluruh bangsa itu adalah bangsa Yahudi, tetapi mungkin bisa diartikan lebih daripada itu. Tetapi untuk sesi ini saya akan membahas seluruh bangsa itu adalah bangsa Yahudi. Jadi artinya bangsa Yahudi itu mereka terdiri dari suku-suku, dan suku-suku itu terdiri dari puak-puak, dan mereka juga terdiri dari keluarga-keluarga, lantas terdiri dari pribadi-pribadi. Jadi seluruh bangsa itu adalah bangsa Yahudi. Nah, mengapa kesukaan itu diberitakan? Apakah ketika itu memang sedang ada kepedihan, penindasan yang mereka alami? Benar demikian, saudara-saudara. Karena
ketika itu pada awal tahun Masehi, memang daerah Yahudi, daerah Israel itu merupakan salah satu bagian dari kekuasaan Imperium Romawi. Ketika itu Romawi menguasai banyak daerah dan Israel mereka dalam keadaan yang terjajah. Keadaan mereka sedih. Mereka ingin mendapatkan kemerdekaan. Mereka ingin mendapatkan kebebasan. Mereka ingin mendapatkan kemuliaan. Mereka ingin mendapatkan kegembiraan. Mereka sesungguhnya berasal dari kerajaan Israel Raya yang pada tahun 1000 sebelum Masehi diperintah oleh Raja Agung Daud dalam segala keadilan dan kekudusannya, dilanjutkan oleh Raja Salomo, di mana dia menjadi raja yang besar, yang disegani oleh bangsa-bangsa di dunia. Jadi pada pemerintahan Salomo itu, kerajaan Israel sangat jaya. Kemudian mulai redup dengan terpecah menjadi dua bagian, kerajaan utara dan selatan. Dan kemudian kerajaan utara dicaplok oleh bangsa di sebelah utaranya, yaitu Syria. Dan kerajaan selatan bisa bertahan lebih lama lagi. Tetapi mereka juga teraniaya. Dan teraniaya itu bukan karena mereka ditindas oleh bangsa lain, tetapi karena mereka menyerahkan dirinya kepada penyembahan berhala, sehingga mereka tidak diberkati oleh Allah. Dan bahkan akhirnya mereka diperangi dan dikalahkan oleh bangsa Babilonia, dan mereka diangkut dalam keadaan tertawan. Ketika itu saudara-saudara, lahir pengharapan mesianis di antara mereka. Artinya ada perjanjian yang diberikan oleh firman Allah bahwa dari tengah-tengah mereka akan muncul seorang raja yang diurapi, yaitu Mesias. Jadi itu sebabnya maka disebut pengharapan mesianis. Nah, dari waktu ke waktu saudara-saudara, dari kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi sampai pada memasuki tahun Masehi, saudara-saudara, jadi sekitar hampir 500 tahun. Dan kemudian pada zaman Tuhan Yesus, saudara-saudara, pengharapan mesianis itu sangat lekat dalam kehidupan bangsa Yahudi. Mereka mengharapkan kapan kiranya Sang Mesias itu datang. Mereka mencucurkan air mata, mereka berdoa, mereka menyembah kepada Allah, mereka jiwanya menderita karena kerinduan tersebut. Nah, tetapi pada ayat yang kita baca tadi, saudara-saudara, malaikat memberi berita gembira yang menyatakan bahwa akan ada kesukaan besar untuk seluruh bangsa Israel. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, saudara-saudara, jadi pada malam itu memang lahir
seorang bayi. Dia adalah Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan kemudian dia menjadi juru selamat. Dan dia menjadi raja di atas segala raja. Dan orang yang percaya kepadanya, dosanya diampuni, diluputkan dari ancaman hukuman neraka. Dan siapa saja yang percaya kepadanya akan mengalami sukacita yang besar di dalam hatinya, terbebas dari penjajahan dosa, dan hidupnya akan bahagia selama-lamanya. Jadi itulah sebabnya malaikat telah mengatakan bahwa hari ini kuberitakan kepadamu bahwa ada kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Kita pun demikian sekarang, saudara-saudara. Kita pun juga mengalami kesukaan yang besar ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Salam pengabdian.